Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat bergabung di podcast PC Muslimat NU Sidoarjo. Podcastnya ibu-ibu yang keren-keren tentunya. Pemirsa, sebelum podcast ini kita mulai, terlebih dahulu kita yel-yel muslimat kebanggaan kita. Muslimat NU bersatu, Muslimat NU maju, Muslimat NU jaya luar biasa. Terima kasih pemirsa. Semoga yel-yel tadi juga menambah semangat kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pemirsa, berjumpa lagi dengan saya selaku host pada hari ini, yakni Nur Aziza. Untuk tema podcast kali ini adalah kewajiban zakat fitrah bagi umat muslim. Dengan narasumber yang luar biasa, yakni beliau Ibu Nyai Hajah Aminah Thohir. Beliau saat ini menjabat sebagai pengurus pimpinan cabang Muslimat NU Sidoarjo bidang dakwah. Untuk sehari-hari beliau aktivitasnya adalah sebagai mubaligho atau pendakwah yang mengisi kegiatan pengajian rutin yang ada di masyarakat. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Bu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Nyai? Alhamdulillah sehat-sehat luar biasa. Aktivitas ngajinya masih banyak? Tinggal separuh. Alhamdulillah, luar biasa punya ini sehari-hari. Ini beliau mengisi ngaji rutin hampir setiap hari lebih dari pengajian mungkin punya ya. Alhamdulillah, kita doakan semoga beliau sehat selalu. Amin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan tema kita hari ini, perlu diketahui bahwa kewajiban zakat adalah merupakan rukun Islam yang ketiga setelah kita bersyahadat dan sholat. Untuk lebih jelasnya, marilah kita tanyakan kepada beliau pakarnya. Nah, pertama mungkin bisa disampaikan Bu Nyai, apa sih makna dari zakat fitrah itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para pemirsa yang berbahagia di seluruh tanah air. Alhamdulillah kita bersama-sama mengaturkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sholawat ma'asalamah tetap kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, dan semuanya para pemirsa, memang kita ini umat muslim. Allah memerintahkan kita menunaikan zakat, sama halnya dengan Allah memerintahkan kita diperintah menjalankan sholat. Di dalam Al-Quran itu senantiasa Allah pasti mensejajarkan perintah sholat dengan perintah zakat. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan laksanakan sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Itu adalah surat Al-Baqarah ayat 43. Kemudian bergandengan dengan hadis Rasulullah Muhammad SAW, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ad-Daraqutni dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, faradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafati.
wa tu'matan lil masakin. Man adda qabla sholati fayya zakatun maqbulatun wa man adda ba'da sholati fayya shadaqatun minas shadaqati. Yang artinya Rasulullah Muhammad SAW mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perkara yang sia-sia dan perkataan yang keji, sekaligus sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikan sebelum sholat id, maka ia merupakan zakat yang diterima oleh Allah. Dan barang siapa yang menunaikan setelah sholat id, maka itu adalah termasuk salah satu dari sedekah. Ya, terima kasih Bu Nyai, bahwa ini tadi juga disampaikan untuk waktu mengeluarkan zakat fitrah adalah sebelum pelaksanaan sholat id. Kemudian siapa saja Bu Nyai yang tergolong orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah mulai dari maksud kami adalah orang-orang muslim, orang-orang muslim, mulai dari anak-anak. Ini ada hadis dari hadis Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, "Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri so'an min tamrin aw so'an min sa'irin alal abdi wal hurri wal zakari wal unsa was saghiri wal kabiri minal muslim." Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah dengan satu sok kurma atau satu sok gandum atau beras, makanan yang menjadi penguat bagi masing-masing daerah, baik atas budak merdeka, orang laki-laki, orang wanita, anak-anak maupun dewasa dari kalangan kaum muslim. Kalau lahir sebelum sholat id, itu sudah kewajiban mengeluarkan zakat. Kalau lahirnya setelah sholat id, tidak berkewajiban mengeluarkan zakat. Berikutnya Bu Nyai, tadi Bu Nyai menyampaikan bahwa zakat fitrah itu bisa berupa satu sok kurma atau gandum atau beras. Untuk besaran ukurannya untuk bagi orang Indonesia itu berapa Bu Nyai? Berapa kilo? Agar ini bisa diperjelas, karena terkadang orang itu zakat itu dijangkepkan sekian kilo begitu. Yang betul itu ukurannya berapa Bu Nyai? Satu sok itu menurut sok yang ada di Indonesia itu besarnya kan 5 mud. 5 mud itu kalau ukuran kilo 2,5 kilo. 2,5 kilo. 2,5 kilo. Bisa disempurnakan 3 kilo. 3 kilo. Karena satu mud itu 6 on. Satu mud 6 on. Atau 3,5 liter. Ukuran kilo dengan liter kan lain. Beda. Berarti ini pemirsa bisa kita simpulkan bahwa untuk zakat fitrah berupa beras itu besarannya adalah satu sok itu 2,5 kilo, tapi kita sempurnakan menjadi 3 kilo. Baiklah, kemudian ada pertanyaan lagi Bu Nyai, apabila apa konsekuensinya bagi masyarakat muslim yang terlambat untuk mengeluarkan zakat fitrah? Konsekuensi daripada orang muslim yang terlambat, karena tadi Rasulullah bersabda kalau zakat itu adalah dikeluarkan sebelum mengerjakan sholat id. Jadi kalau jelas kalau dikeluarkan terlambat setelah sholat id itu dosa besar. Makanya malam hari raya itu kita ramaikan, takbir juga kita ramaikan, tapi meramaikan takbir itu adalah sunnah. Tapi meramaikan mengeluarkan zakat fitrah adalah wajib. Ya, adalah wajib. Jadi dikeluarkan mulai malam Idul Fitri sampai sebelum berangkat sholat id.
Nggih, bisa dikatakan bahwa orang yang terlambat mengeluarkan zakat fitrah itu sama dengan orang tidak mengeluarkan. Sama dengan tidak mengeluarkan, artinya kalau memang seperti sanksi sholat, kan zakat itu kan sama dengan perintah sholat, aqimus sholah wa atuz zakah. Lah itu kalau sholat ditinggalkan itu dosa besar, otomatis kalau meninggalkan tidak mengeluarkan zakat adalah juga dosa besar. Cuma bedanya kalau sholat itu semua orang muslim mukallaf, kalau orang zakat adalah orang-orang yang mampu, yang berkewajiban, yang orang berkewajiban. Mampu. Ya, otomatis sanksinya neraka. Masya Allah, ya Allah. Naudzubillah. Naudzubillah. Ibu Nyai, berarti itu tadi ancaman bagi orang muslim yang mampu, yang tidak mengeluarkan zakat fitrah adalah ancamannya neraka. Ya Allah, naudzubillah. Sama dengan meninggalkan sholat. Sama dengan meninggalkan kewajiban sholat. Berikutnya Bu Nyai, bagaimana di masyarakat itu kan juga saat ini kita mendapati banyak orang yang hampir tiap hari makan saja tidak bisa. Bagaimana hukum zakat fitrah bagi orang yang seperti ini yang benar-benar tidak mampu? Orang-orang yang memang tidak mampu itu ya tidak kewajiban mengeluarkan zakat. Cuma ukuran mampu itu harus disediki. Tidak kok uang itu mampu tapi tidak punya uang itu kan banyak. Artinya mampu punya rumah, mampu punya sepeda, mampu punya ini, punya ini ya. Kalau yang dikategorikan tidak mampu itu memang orang sama sekali tidak mampu sesuai dengan, kalau di fikih Safina itu hari itu memang tidak ada apa-apa, tidak bisa beli beras, tidak bisa beli makanan, itu kategori orang tidak mampu. Berarti memang apakah boleh dimaklumi atau tetap wajib punya? Kalau memang sama sekali tidak mampu, boleh tidak mengeluarkan zakat. Berikutnya adalah Bu Nyai, terkait dengan pengelolaan zakat fitrah yang ada di masjid-masjid. Jenengan sebagai pakarnya agama yang ahli di bidang pengelolaan zakat fitrah, mungkin jenengan bisa mencermati apa saja sih yang menjadi kendala di masyarakat dalam pengelolaan zakat fitrah, mungkin agar nanti ke depan tidak terulang kembali. Memang kendalanya itu yang mengatur itu bukan ahlinya. Jadi kalau orang yang bukan ahlinya itu tidak bisa mengukur siapa orang yang kategori miskin dan siapa orang yang kategori fakir. Kan ada miskin, ada fakir. Padahal itu kan semuanya yang berhak menerima zakat. Yang kedua, memang harus amanah, menjadi amil sama panitia itu sebetulnya lain ya. Kalau di masjid-masjid itu kan yang ada itu panitia. Jadi beda, kurang jujurnya panitia, kurang amanahnya panitia, itu juga termasuk jadi kendala. Juga masih banyak lagi yaitu kendala-kendala tentang masalah membagi zakat ya. Karena terkadang di daerah-daerah itu digebyuk semuanya dikasih. Semuanya dikasih. Nah, itu pun mengurangi keutamaan zakat itu sendiri. Berarti bisa dikatakan masih minimnya ilmu tentang terkait zakat fitrah. Tentang panitianya. Tentang panitia. Mungkin ini pertanyaan terakhir Bu Nyai. Dengan adanya kewajiban zakat fitrah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut Bu Nyai ini nopo hikmah atau manfaat yang bisa kita rasakan baik itu dari orang yang memberi zakat maupun yang menerima zakat? Hikmah daripada zakat sebelum saya melakukan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Ya Ramadan, jina ilaika
bil ghufran. Itulah bulan puasa, bulan suci Ramadan. Itulah bulan puasa, bulan suci Ramadan. Mari kita lakukan walaupun lapar dan dahaga. Itulah perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Yang sabar, yang takwa, yang sabar, yang takwa, baginya dapat ampunan. Jika telah sempurna sebulan lamanya, tunaikan zakat pada fakir dan miskin, agar mereka merasa bahagia. Yang sabar, yang takwa, yang sabar, yang takwa. Hikmah daripada zakat fitrah adalah satu, yaitu mensucikan jiwa, ya, mensucikan jiwa yang tadi sudah sampaikan, tuhrotan lisoimi minal lahwi warrofasi. Tadi mensucikan jiwa pribadi-pribadi. Yang kedua adalah memperoleh keberkahan harta. Jadi harta itu kalau kita zakati, jadi tidak berkurang tapi bal yazdad, bertambah barokahnya. Yang ketiga adalah menjalin kepedulian sesama muslim, istilahnya silaturahim, dengan apalagi yang masih saudara. Masih saudara itu yang wajib kita dahulukan. Kemudian yang keempat adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah berbagi kebahagiaan agar kita yang sudah saya lakukan tadi, agar mereka semuanya merasa bahagia. Meskipun orang itu makanya haram menjalankan makan pada hari raya itu, meskipun orang kaya, meskipun orang itu berkuasa segalanya, tetap harus makan. Lah orang-orang miskin dikasih zakat itu bisa agar sejajar, sama-sama makan, sama-sama gembira, sama-sama punya beras banyak, maksudnya setara antara miskin dan yang kaya. Itu. Yang terakhir adalah membersihkan diri dari perbuatan yang sia-sia, perbuatan rofas, perbuatan keji. Itu adalah hikmah daripada berzakat fitrah yang sering-sering dilakukan di sekolah-sekolah. Itu zakat ditukar dengan berupa uang, ya. Zakat dirupakan berupa uang. Ini kalau menurut guru saya katanya tidak diperbolehkan. Cuma ada menurut Syekh Yusuf Qaradawi dari Mesir, itu memperbolehkan zakat fitrah dengan uang sesuai dengan 1 sok beras atau gandum atau kurma sesuai makanan pokok di daerah itu. Jadi diperbolehkan asal ukurannya sama. Yaitu ukurannya sama, 1 sok atau 2,5 kilogram beras, atau dibulatkan 3 kilo atau 3,5 liter. 3,5 liter. Nanti untuk penyalurannya ke penerima harus berupa beras nih punya panitia memberikan kembali. Biasanya panitia itu menyediakan beras. Nanti uangnya itu ditukar dengan beras. Diharga dengan beras. Oke. Paham nih. Mungkin itu saja punya yang bisa disampaikan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, demikian podcast kita hari ini. Namun sebelum kita tutup, terlebih dahulu akan kami sampaikan untuk ringkasan materi kita hari ini, bahwa hikmah menunaikan zakat fitrah itu ada 6 seperti yang disampaikan oleh Bu Nyai tadi. Yang pertama adalah
bisa menyucikan jiwa, yang kedua adalah memperoleh keberkahan harta, yang ketiga adalah bisa menjalin tali silaturahim, yang keempat adalah meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kelima hikmahnya adalah kita bisa berbagi kebahagiaan, dan yang terakhir adalah membersihkan diri dari perbuatan-perbuatan yang keji atau negatif. Demikian tadi pemirsa untuk podcast kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian pemirsa, dan tak lupa juga kan ucapkan terima kasih kepada beliau Ibu Nyai Haja Aminah Thohir yang berkenan mengisi podcast kita hari ini. Terima kasih Bu Nyai atas waktunya. Sama-sama. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Nyai tadi dapat kita amalkan untuk praktek kita dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pemirsa podcast kita hari ini, semoga bisa bermanfaat. Saya selaku host mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri, wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan barokah.